Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pimpinan rapat, intinya dari nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik, itu menunggu persetujuan 2 pihak berkonflik. Harus dua-duanya setuju, baik itu Palestina maupun Israel. Setelah mereka setuju, baru nanti kita akan diberi mandat. Tentunya kita tetap harus menjaga kenetralan, imparsial, karena memang diharapkan pasukan kita dapat bersikap netral, tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Itu tentunya nanti sebelum pasukan kita dikirim ke sana, nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan di IPSC yang kita punya fasilitas yang cukup besar. Dan tentunya masalah kesiapan di dalam negeri sampai ditanyakan oleh Pak Rizky tadi juga kita pertimbangkan hal tersebut. Intinya apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita, bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia, akan kita laksanakan dengan baik dan kita bersama sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina dapat segera merasakan perdamaian dengan tekanan dari pihak-pihak luar yang saat ini memang sudah menekan Israel. Kita tetap akan mengupayakan solusi damai, two state solution, agar perdamaian di
Palestina dapat segera tercapai. Demikian dari kami. Selanjutnya untuk masalah teknis silakan Bapak Panglima untuk disampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kalau anggaran di Wamen. Baik, sekalian tadi juga dari Mbak Nurul saya jawab sekalian masalah anggaran tadi. Jadi anggaran yang 105 juta sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame. Itu 2 buah yang harga 1 buahnya $300 juta. Jadi waktu karena masih ada kekurangan anggaran, jadi yang anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian frame baru dari Itali. Itu harganya $600 juta satunya. Nah, karena sudah perlengkapan dan sangat modern. Jadi kemudian untuk yang bagaimana yang nanti ini ya yang untuk apa itu namanya anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Mian sudah bicara nanti akan didukung pada pemerintahan Jokowi Gibran berikutnya, pasti itu. Prabowo Gibran, Jokowi Gibran, Prabowo Gibran, saking semangatnya ini, saking semangatnya Prabowo Gibran. Dan jadi Angkatan Laut nggak usah khawatir, ya, Angkatan Laut nggak usah khawatir bahwa nanti akan di apa namanya didukung pada rencana berikutnya. Sekali lagi masalah kesiapan sekali lagi dari Pak Dev tadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono. Yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI. Yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza,
TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiplat. Selanjutnya visualisasi room kiplat dapat hadirin saksikan melalui video singkat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1.
Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan. Apabila
pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pimpinan rapat, intinya dari nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik, itu menunggu persetujuan 2 pihak yang berkonflik. Harus dua-duanya setuju, baik itu Palestina maupun Israel. Setelah mereka setuju, baru nanti kita akan diberi mandat. Tentunya kita tetap harus menjaga kenetralan, imparsial, karena memang diharapkan pasukan kita dapat bersikap netral, tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Itu tentunya nanti sebelum pasukan kita dikirim ke sana, nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan di IPSC yang kita punya fasilitas yang cukup besar, dan tentunya masalah kesiapan di dalam negeri sampai ditanyakan oleh Pak Rizky tadi juga kita pertimbangkan hal tersebut. Intinya apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita, bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia, akan kita laksanakan dengan baik dan kita bersama sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina dapat segera merasakan perdamaian dengan tekanan dari pihak-pihak luar yang saat ini memang sudah menekan Israel. Kita tetap akan mengupayakan solusi damai, two state solution, agar perdamaian di Palestina dapat segera tercapai. Demikian dari kami. Selanjutnya untuk masalah teknis silakan Bapak Panglima untuk disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ini kalau anggaran di Wamen. Baik, sekalian tadi juga dari Mbak Nurul saya jawab sekalian masalah anggaran tadi. Jadi anggaran yang 105 juta sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame. Itu 2 buah yang harga 1 buahnya $300 juta. Jadi waktu karena masih ada kekurangan anggaran, jadi yang anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian frame baru dari Itali. Itu harganya $600 juta satunya. Nah, karena sudah perlengkapan dan sangat modern. Jadi kemudian untuk yang bagaimana yang nanti ini ya yang untuk apa itu namanya anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Mian sudah bicara nanti akan didukung pada pemerintahan Jokowi Gibran berikutnya, pasti itu. Prabowo Gibran, Jokowi Gibran, Prabowo Gibran, saking semangatnya ini, saking semangatnya Prabowo Gibran. Dan jadi Angkatan Laut nggak usah khawatir, ya, Angkatan Laut nggak usah khawatir bahwa nanti akan di apa namanya didukung pada rencana berikutnya. Sekali lagi masalah kesiapan sekali lagi dari Pak Div tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono. Yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI. Yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman
dan KRI Dr. Suharso yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiplat. Selanjutnya visualisasi room kiplat dapat hadirin saksikan melalui video singkat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2.
Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan. Apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih.
Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pimpinan rapat, intinya dari kita nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik itu menunggu persetujuan 2 pihak berkonflik. Harus dua-duanya setuju, baik itu Palestina maupun Israel. Setelah mereka setuju baru nanti kita akan diberi mandat. Tentunya kita tetap harus menjaga kenetralan, imparsial, karena memang diharapkan pasukan kita dapat bersikap netral, tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Itu tentunya nanti sebelum pasukan kita dikirim ke sana, nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan di IPSC yang kita punya fasilitas yang cukup besar, dan tentunya masalah kesiapan di dalam negeri sampai ditanyakan oleh Pak Rizky tadi juga kita pertimbangkan hal tersebut. Intinya apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia akan kita laksanakan dengan baik dan kita bisa sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina dapat segera merasakan perdamaian dengan tekanan dari pihak-pihak luar yang saat ini memang sudah menekan Israel. Kita tetap akan mengupayakan solusi damai, two state solution, agar perdamaian di Palestina dapat segera tercapai. Demikian dari kami. Selanjutnya untuk masalah teknis silakan Bapak Panglima untuk disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kalau anggaran di Wamen. Baik, sekalian tadi juga dari
Mbak Nurul, saya jawab sekalian masalah anggaran tadi. Jadi anggaran yang 105 juta sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame. Itu 2 buah yang harga 1 buahnya $300 juta. Jadi waktu itu karena masih ada kekurangan anggaran, jadi yang anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian frame baru dari Itali. Itu harganya $600 juta satunya. Nah, karena sudah perlengkapan dan sangat modern. Jadi kemudian untuk yang bagaimana yang nanti ini ya, yang untuk apa itu namanya anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Mian sudah bicara nanti akan didukung pada pemerintahan Jokowi Gibran berikutnya, pasti itu. Prabowo Gibran, Jokowi Gibran. Prabowo Gibran, saking semangatnya ini, saking semangatnya Prabowo Gibran. Dan jadi Angkatan Laut nggak usah khawatir, ya, Angkatan Laut nggak usah khawatir bahwa nanti akan di apa namanya didukung pada rencana berikutnya. Sekali lagi masalah kesiapan sekali lagi dari Pak Dev tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi,
ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat dapat hadirin saksikan melalui video singkat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization
daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UNPCRS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes, yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan. Apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang.
sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pimpinan rapat, intinya dari kita nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik itu menunggu persetujuan 2 pihak yang berkonflik. Harus dua-duanya setuju, baik itu Palestina maupun Israel. Setelah mereka setuju baru nanti kita akan diberi mandat. Tentunya kita tetap harus menjaga kenetralan, imparsial, karena memang diharapkan pasukan kita dapat bersikap netral, tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Itu tentunya nanti sebelum pasukan kita dikirim ke sana, nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan di IPSC yang kita punya fasilitas yang cukup besar, dan tentunya masalah kesiapan di dalam negeri sampai ditanyakan oleh Pak Rizky tadi juga kita pertimbangkan hal tersebut. Intinya apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia akan kita laksanakan dengan baik dan kita bersama sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina dapat segera merasakan perdamaian dengan tekanan dari pihak-pihak luar yang saat ini memang sudah menekan Israel. Kita tetap akan mengupayakan solusi damai, two state solution, agar perdamaian di Palestina dapat segera tercapai. Demikian dari kami. Selanjutnya untuk masalah teknis silakan Bapak Panglima untuk disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kalau anggaran di Wamen. Baik, sekalian tadi juga dari Mbak Nurul saya jawab sekalian masalah anggaran tadi. Jadi anggaran yang 105 juta sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame. Itu 2 buah yang harga 1 buahnya
$300 juta. Jadi waktu karena masih ada kekurangan anggaran, jadi yang anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian frame baru dari Itali. Itu harganya $600 juta satunya. Nah, karena sudah perlengkapan dan sangat modern. Jadi kemudian untuk yang bagaimana yang nanti ini ya, yang untuk apa itu namanya anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Mian sudah bicara nanti akan didukung pada pemerintahan Jokowi Gibran berikutnya, pasti itu. Prabowo Gibran, Jokowi Gibran, Prabowo Gibran, saking semangatnya ini, saking semangatnya Prabowo Gibran. Dan jadi Angkatan Laut nggak usah khawatir, ya, Angkatan Laut nggak usah khawatir bahwa nanti akan di apa namanya didukung pada rencana berikutnya. Sekali lagi masalah kesiapan sekali lagi dari Pak Div tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan
layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiplat. Selanjutnya visualisasi room kiplat dapat hadirin saksikan melalui video singkat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force.
Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas baik bidang personil dan material sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik,
ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pimpinan rapat, intinya dari kita nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik itu menunggu persetujuan 2 pihak yang berkonflik. Harus dua-duanya setuju, baik itu Palestina maupun Israel. Setelah mereka setuju baru nanti kita akan diberi mandat. Tentunya kita tetap harus menjaga kenetralan, imparsial, karena memang diharapkan pasukan kita dapat bersikap netral, tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Itu tentunya nanti sebelum pasukan kita dikirim ke sana, nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan di IPSC yang kita punya fasilitas yang cukup besar, dan tentunya masalah kesiapan di dalam negeri sampai ditanyakan oleh Pak Rizky tadi juga kita pertimbangkan hal tersebut. Intinya apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia akan kita laksanakan dengan baik dan kita bisa sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina dapat segera merasakan perdamaian dengan tekanan dari pihak-pihak luar yang saat ini memang sudah menekan Israel. Kita tetap akan mengupayakan solusi damai, two state solution, agar perdamaian di Palestina dapat segera tercapai. Demikian dari kami. Selanjutnya untuk masalah teknis silakan Bapak Panglima untuk disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kalau anggaran di Wamen. Baik, sekalian tadi juga dari Mbak Nurul saya jawab sekalian masalah anggaran tadi. Jadi anggaran yang 105 juta sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame. Itu 2 buah yang harga 1 buahnya $300 juta. Jadi waktu itu karena masih ada kekurangan anggaran, jadi yang anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian frame baru dari Itali. Itu harganya $600 juta satunya. Nah, karena sudah perlengkapan dan sangat modern.
Jadi kemudian untuk yang bagaimana yang nanti ini ya yang untuk apa itu namanya anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Mian sudah bicara nanti akan didukung pada pemerintahan Jokowi Gibran berikutnya, pasti itu. Prabowo Gibran, Jokowi Gibran. Prabowo Gibran, saking semangatnya ini, saking semangatnya Prabowo Gibran. Dan jadi Angkatan Laut nggak usah khawatir, ya, Angkatan Laut nggak usah khawatir bahwa nanti akan di apa namanya didukung pada rencana berikutnya. Sekali lagi masalah kesiapan sekali lagi dari Pak Dev tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien
dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan Rumkitlat. Selanjutnya visualisasi Rumkitlat dapat hadirin saksikan melalui video singkat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas baik bidang personil dan material sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran,
keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan dan permohonan akun pledging UNPCRS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumkit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumkitlab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Regiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman
diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pimpinan rapat, intinya dari kita nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik itu menunggu persetujuan 2 pihak yang berkonflik. Harus dua-duanya setuju, baik itu Palestina maupun Israel. Setelah mereka setuju baru nanti kita akan diberi mandat. Tentunya kita tetap harus menjaga kenetralan, imparsial, karena memang diharapkan pasukan kita dapat bersikap netral, tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Itu tentunya nanti sebelum pasukan kita dikirim ke sana, nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan di IPSC yang kita punya fasilitas yang cukup besar, dan tentunya masalah kesiapan di dalam negeri sampai ditanyakan oleh Pak Rizky tadi juga kita pertimbangkan hal tersebut. Intinya apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia akan kita laksanakan dengan baik dan kita bisa sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina dapat segera merasakan perdamaian dengan tekanan dari pihak-pihak luar yang saat ini memang sudah menekan Israel. Kita tetap akan mengupayakan solusi damai, two state solution, agar perdamaian di Palestina dapat segera tercapai. Demikian dari kami. Selanjutnya untuk masalah teknis silakan Bapak Panglima untuk disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kalau anggaran di Wamen. Baik, sekalian tadi juga dari Mbak Nurul saya jawab sekalian masalah anggaran tadi. Jadi anggaran yang 105 juta sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame. Itu 2 buah yang harga 1 buahnya $300 juta. Jadi waktu karena masih ada kekurangan anggaran, jadi yang anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian frame baru dari Itali. Itu harganya $600 juta satunya. Nah, karena sudah perlengkapan dan sangat modern. Jadi kemudian untuk yang bagaimana yang nanti ini ya, yang untuk apa itu namanya anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Mian sudah bicara
nanti akan didukung pada pemerintahan Jokowi Gibran berikutnya. Pasti itu. Prabowo Gibran. Jokowi Gibran. Prabowo Gibran. Saking semangatnya ini. Saking semangatnya Prabowo Gibran. Dan jadi Angkatan Laut nggak usah khawatir. Ya, Angkatan Laut nggak usah khawatir bahwa nanti akan didukung pada rencana berikutnya. Sekali lagi masalah kesiapan sekali lagi dari Pak Dev tadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono. Yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI. Yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI
menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan Rumkitlat. Selanjutnya visualisasi Rumkitlat dapat hadirin saksikan melalui video singkat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya,
untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Regiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil
KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pimpinan rapat, intinya dari kita nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik itu menunggu persetujuan 2 pihak yang berkonflik. Harus dua-duanya setuju, baik itu Palestina maupun Israel. Setelah mereka setuju baru nanti kita akan diberi mandat. Tentunya kita tetap harus menjaga kenetralan, imparsial, karena memang diharapkan pasukan kita dapat bersikap netral, tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Itu tentunya nanti sebelum pasukan kita dikirim ke sana, nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan di IPSC yang kita punya fasilitas yang cukup besar, dan tentunya masalah kesiapan di dalam negeri sampai ditanyakan oleh Pak Rizky tadi juga kita pertimbangkan hal tersebut. Intinya apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia akan kita laksanakan dengan baik dan kita sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina dapat segera merasakan perdamaian dengan tekanan dari pihak-pihak luar yang saat ini memang sudah menekan Israel. Kita tetap akan mengupayakan solusi damai, two state solution, agar perdamaian di Palestina dapat segera tercapai. Demikian dari kami. Selanjutnya untuk masalah teknis silakan Bapak Panglima untuk disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kalau anggaran di Wamen. Baik, sekalian tadi juga dari Mbak Nurul saya jawab sekalian masalah anggaran tadi. Jadi anggaran yang 105 juta sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame. Itu 2 buah yang harga 1 buahnya $300 juta. Jadi waktu itu karena masih ada kekurangan anggaran, jadi yang anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian frame baru dari Itali. Itu harganya $600 juta satunya. Nah, karena sudah perlengkapan dan sangat modern. Jadi kemudian untuk yang bagaimana yang nanti ini ya, yang untuk apa itu namanya anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Mian sudah bicara nanti akan didukung pada pemerintahan Jokowi Gibran berikutnya, pasti itu. Prabowo Gibran, Jokowi Gibran. Prabowo Gibran, saking semangatnya ini.
Saking semangatnya Prabowo Gibran. Dan jadi Angkatan Laut nggak usah khawatir, ya. Angkatan Laut nggak usah khawatir bahwa nanti akan didukung pada rencana berikutnya. Sekali lagi masalah kesiapan sekali lagi dari Pak Div tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material,
TNI menyiapkan dua alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif dua, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat dapat hadirin saksikan melalui video singkat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas baik bidang personil dan material sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini.
Pada kesempatan ini perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait yaitu Kemhan, Kemlu dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton.
Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pimpinan rapat, intinya dari kita nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik itu menunggu persetujuan 2 pihak yang berkonflik. Harus dua-duanya setuju, baik itu Palestina maupun Israel. Setelah mereka setuju baru nanti kita akan diberi mandat. Tentunya kita tetap harus menjaga kenetralan, imparsial, karena memang diharapkan pasukan kita dapat bersikap netral, tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Itu tentunya nanti sebelum pasukan kita dikirim ke sana, nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan di IPSC yang kita punya fasilitas yang cukup besar, dan tentunya masalah kesiapan di dalam negeri sampai ditanyakan oleh Pak Rizky tadi juga kita pertimbangkan hal tersebut. Intinya apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia akan kita laksanakan dengan baik dan kita bersama sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina dapat segera merasakan perdamaian dengan tekanan dari pihak-pihak luar yang saat ini memang sudah menekan Israel. Kita tetap akan mengupayakan solusi damai, two state solution, agar perdamaian di Palestina dapat segera tercapai. Demikian dari kami. Selanjutnya untuk masalah teknis silakan Bapak Panglima untuk disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kalau anggaran di Wamen. Baik, sekalian tadi juga dari Mbak Nurul saya jawab sekalian masalah anggaran tadi. Jadi anggaran yang 105 juta sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame. Itu 2 buah yang harga 1 buahnya $300 juta. Jadi waktu itu karena masih ada kekurangan anggaran, jadi yang anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian frame baru dari Itali. Itu harganya $600 juta satunya. Nah, karena sudah perlengkapan dan sangat modern. Jadi kemudian untuk yang bagaimana yang nanti ini ya, yang untuk apa itu namanya anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Mian sudah bicara nanti akan didukung pada pemerintahan Jokowi Gibran berikutnya, pasti itu. Prabowo Gibran, Jokowi Gibran. Prabowo Gibran, saking semangatnya ini, saking semangatnya Prabowo Gibran. Dan jadi Angkatan Laut nggak usah khawatir, ya.
Angkatan Laut jangan usah khawatir bahwa nanti akan didukung pada registrar berikutnya. Sekali lagi masalah kesiapan sekali lagi dari Pak Dev tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur
dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat dapat hadirin saksikan melalui video singkat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas baik bidang personil dan material sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan,
Kemlu dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan. Dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik, pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumkit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumkitlab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas
KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan dua alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pimpinan rapat, intinya dari kita nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik itu menunggu persetujuan dua pihak yang berkonflik. Harus dua-duanya setuju, baik itu Palestina maupun Israel. Setelah mereka setuju baru nanti kita akan diberi mandat. Tentunya kita tetap harus menjaga kenetralan, imparsial, karena memang diharapkan pasukan kita dapat bersikap netral, tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Itu tentunya nanti sebelum pasukan kita dikirim ke sana, nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan di IPSC yang kita punya fasilitas yang cukup besar, dan tentunya masalah kesiapan di dalam negeri sampai ditanyakan oleh Pak Rizky tadi juga kita pertimbangkan hal tersebut. Intinya apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia akan kita laksanakan dengan baik dan kita sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina dapat segera merasakan perdamaian dengan tekanan dari pihak-pihak luar yang saat ini memang sudah menekan Israel. Kita tetap akan mengupayakan solusi damai, two state solution, agar perdamaian di Palestina dapat segera tercapai. Demikian dari kami. Selanjutnya untuk masalah teknis silakan Bapak Panglima untuk disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kalau anggaran di Wamen. Baik, sekalian tadi juga dari Mbak Nurul saya jawab sekalian masalah anggaran tadi. Jadi anggaran yang 105 juta sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame. Itu 2 buah yang harga 1 buahnya $300 juta. Jadi waktu karena masih ada kekurangan anggaran, jadi yang anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian frame baru dari Itali. Itu harganya $600 juta satunya. Nah, karena sudah perlengkapan dan sangat modern. Jadi kemudian untuk yang bagaimana yang nanti ini ya, yang untuk apa itu namanya anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Mian sudah bicara nanti akan didukung pada pemerintahan Jokowi Gibran berikutnya, pasti itu. Prabowo Gibran, Jokowi Gibran. Prabowo Gibran, saking semangatnya ini, saking semangatnya Prabowo Gibran. Dan jadi Angkatan Laut nggak usah khawatir, ya, Angkatan Laut nggak usah khawatir bahwa nanti akan didukung pada rencana berikutnya. Sekali lagi masalah kesiapan sekali lagi dari Pak Div tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono. Yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI. Yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2 yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan.
Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kitlat. Selanjutnya visualisasi room kitlat dapat hadirin saksikan melalui video singkat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation.
Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara seperti transportasi, peralatan komunikasi dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan. Dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik, pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Regiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir.
Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pimpinan rapat, intinya dari kita nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik itu menunggu persetujuan dua pihak yang berkonflik. Harus dua-duanya setuju, baik itu Palestina maupun Israel. Setelah mereka setuju baru nanti kita akan diberi mandat. Tentunya kita tetap harus menjaga kenetralan, imparsial, karena memang diharapkan pasukan kita dapat bersikap netral, tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Itu tentunya nanti sebelum pasukan kita dikirim ke sana, nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan di IPSC yang kita punya fasilitas yang cukup besar, dan tentunya masalah kesiapan di dalam negeri sampai ditanyakan oleh Pak Rizky tadi juga kita pertimbangkan hal tersebut. Intinya apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia akan kita laksanakan dengan baik dan kita bisa sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina dapat segera merasakan perdamaian dengan tekanan dari pihak-pihak luar yang saat ini memang sudah menekan Israel. Kita tetap akan mengupayakan solusi damai, two state solution, agar perdamaian di Palestina dapat segera tercapai. Demikian dari kami. Selanjutnya untuk masalah teknis silakan Bapak Panglima untuk disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kalau anggaran di Wamen. Baik, sekalian tadi juga dari Mbak Nurul saya jawab sekalian masalah anggaran tadi. Jadi anggaran yang 105 juta sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame. Itu 2 buah yang harga 1 buahnya $300 juta. Jadi waktu itu karena masih ada kekurangan anggaran, jadi yang anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian frame baru dari Itali. Itu harganya $600 juta satunya. Nah, karena sudah perlengkapan dan sangat modern. Jadi kemudian untuk yang bagaimana yang nanti ini ya, yang untuk apa itu namanya anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Mian sudah bicara nanti akan didukung pada pemerintahan Jokowi Gibran berikutnya, pasti itu. Prabowo Gibran, Jokowi Gibran, Prabowo Gibran. Saking semangatnya ini, saking semangatnya Prabowo Gibran. Dan jadi Angkatan Laut nggak usah khawatir, ya. Angkatan Laut nggak usah khawatir bahwa nanti akan didukung pada rencana berikutnya. Sekali lagi masalah kesiapan sekali lagi dari Pak Dev tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan
investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Wamen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT,
S54 sebanyak 29 set, tenda IMT-XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat dapat hadirin saksikan melalui video singkat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas baik bidang personil dan material sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN.
Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi,